Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UT Jakarta ingin mewawancarai Ibu terkait usaha jamu di KWT Puri 25. Ya. Langsung saja ya Bu ya, kita mulai. Dari segi aspek pasar, bagaimana tingkat permintaan jamu dulu dan sekarang Ibu? Kalau permintaan dari masyarakat, kalau yang dulu kita mungkin dari pertama kita 20 botol dulu, lama-lamaan naik terus. Alhamdulillah. Baik Ibu, siapa saja yang menjadi target market produk jamu ini Bu? Kalau kita utamakan ke masyarakat, warga sekitar, warga RT, RW, tapi kalau sekarang sudah sampai ke dinas pertanian juga, ke kantor-kantor. Kantor juga ya Iya. Bu? Baik, kemana saja produk jamu ini dijual Bu? Di mana? Dijual ya di warga. Ya, keluarga ya Bu? Iya, Keluarga. ke warga, kantor, kayak gitu. Kalau ada pemesanan, kadang dinas pertanian juga alhamdulillah pesan tiap bulannya. Gitu. Baik, bagaimana strategi penjualan yang dilakukan oleh KWT agar produk jamu ini bisa dikenal banyak orang, Bu? Kita lewat WA, terus kayak lewat grup-grup kayak gitu, sosial media. Ya, sosmed Iya. ya, Bu. Kemudian bagaimana keadaan lokasi di KWT Puri 25? Keadaan lokasi itu maksudnya apakah dia dekat perkantoran atau perumahan? Perumahan. Perumahan ya, Bu? Iya. Jumlah lokasi untuk produksi jamunya ada berapa, Bu? Apakah ada cabangnya selain di sini gitu? Kita sementara sih kita adanya produksinya ada di KWT. KWT ya, Bu. Ya, karena Satu tempat ya, Bu? Satu tempat. Apa saja mesin dan peralatan yang digunakan untuk produksi jamu, Bu? Kita sementara pakai blender, terus kayak panci-panci juga kayak gitu. Kemudian apa ada standar atau kriteria dalam pemilihan mesin dan peralatan? Jika ada, seperti apa Maksudnya kriteria? yang gimana, Pak? Misalnya kriterianya itu mesinnya harus yang bagus, standar, ada standarnya lah. Ya, kita utamakan karena ini kan minuman, jadi kita standarnya ya kita kualitasnya yang bagus lah. Gitu. Ya. Bagaimana proses produksi pembuatan jamu yang dilakukan di KWT? Kalau proses awal ya dari pengupasan kunyit, habis itu kita dicuci, terus di blender, kita saring, kita masak, dicampur dengan bahan-bahan lain. Setelah itu kita saring lagi, baru kita masukkan ke botol-botol. Apa teknologi yang digunakan dalam produksi pembuatan jamu, seperti misalnya produksinya itu tradisional, semi modern, atau sudah modern? Kalau modern sih belum ya, paling kita semi. Semi ya, Bu? Iya. Kalau dalam pemilihan teknologi yang digunakan dalam pembuatan jamu, apakah masyarakat sekitar dapat menerimanya gitu? alhamdulillah menerima masyarakat sekitar. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam mengelola usaha jamu ini, apakah ada struktur organisasi beserta tugas-tugasnya, mulai dari ketua sampai anggota? Iya. Jadi Ketuanya? kita ya paling ketua ya anggota aja sih yang sementara kita produksinya. Lalu apakah ada kualifikasi untuk tenaga kerja usaha jamu ini? Kalau ada, kualifikasinya seperti apa, Bu? Kualifikasi apa? Kualitas gitu. Syarat untuk bekerja. Syarat nggak ada. Karena kita kan anggota KWT.
Untuk jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam usaha jamu ini Semua kira-kira? anggota KWT. Semua anggota. Ada berapa? Kita perkira ada 12. Tapi yang aktif kadang ya 8. Bagaimana sistem gaji atau pengupahannya? Kalau upahnya Di sini. kita, yang penting kita udah ngulangin modal, terus buat anak yatim, hasil dari jamunya itu kita dapat berapa, jadi buat ngulangin modal, tambah modal, buat anak yatim, buat inian, jadi sisanya itulah kita bagi buat yang membuat jamu itu. Iya, sisa. Lalu untuk aspek hukumnya, apakah produk jamu ini sudah bersertifikat atau BPOM? Belum. Belum. Iya. Apakah KWT ini memiliki surat pengukuhan kelompok tani dan lain-lain? Ada. Surat SK ya, Bu? SK. Pertanyaan selanjutnya, apakah KWT ini memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha jamu? Misalnya izin usaha, hak kepemilikan tanah, asosiasi, atau lain-lain? Ada sih izin. Izin usaha ya? Siap nggak, belum punya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dibantu teman aku ya. Terima kasih. Untuk usaha jamu ini, bagaimana usaha jamu ini dapat bermanfaat terhadap penciptaan lapangan kerja ya, Bu? Sangat bermanfaat. Adakah manfaat dan pengorbanan sosial yang mungkin dialami oleh masyarakat di sekitar lokasi usaha ini? Misalnya kayak anggotanya itu ngorbanin waktu atau apa? Kalau pengorbanan waktu udah pasti. Tapi kita kan ya namanya produksi itu kan kita dapat sedikit upah lah gitu. Jadi senang-senang aja. Terus apakah ada peningkatan pendapatan dengan adanya usaha jamu ini? Jika ada, Alhamdulillah berapa ada. persen? Ada Kira-kira peningkatan berapa? sih ya. Peningkatannya ya kadang oh ada. Kira berapa persen, Bu? Ada 50% atau? Ya enggak sih ya. 20% itu. ya. Apakah ada peningkatan pendapatan dari pajak? Jika ada, Enggak. berapa persen? Tidak ada ya, Bu? Enggak ada. Terus apakah ada peningkatan aktivitas ekonomi dengan adanya usaha jamu ini? Ada buat menolong perekonomian di rumah tangga gitu ya. Terus untuk selanjutnya, apa saja dampak positif dan dampak negatif terhadap lingkungan dan bagaimana cara penanganannya yang dilakukan? Ya Dampak kalau positifnya apa, dampak negatif? positifnya sih sebenarnya positif ya. Tapi kalau negatifnya ya kadang komplainan rasa kayak gitu sih. Lalu gimana cara Ibu buat mengatasi itu? Kalau kita terus terang harus kita terangkan apa yang nasabah kita ditanya, kita harus bisa menjawab dengan menerangkan bagaimana cara inian jamunya, gitu. Menerima masukan lah. Gitu. Baik, itu aja yang kami tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bu ya. Ya, Terima sama-sama. kasih.